اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul mengetahui ciri-ciri surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kita akan dapatkan nuansa yang berbeda dari satu ayat ke ayat yang lain, dari satu surat ke surat yang lain. Dan terkadang kita tidak menyadari bahwa ternyata nuansa yang berbeda itu menunjukkan satu sesi di mana Al-Quran diturunkan di Makkah dan sesi yang lain Al-Quran diturunkan di Madinah. Oleh karena itu ada beberapa ciri-ciri bagaimana kita mengenal surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama nanti akan menerangkan bagaimana ciri-ciri kita mengenal surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara umum kita akan bisa melihat bahwa ketika kita ingin mengetahui ciri-ciri Makki dan Madani, maka ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah secara umum bahwa surat yang di dalamnya ada redaksi yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, berarti surat dan ayat ini diturunkan di Madinah. Ya. Kenapa? Karena di masa Madinah adalah masa di saat kaum muslimin semua secara umum dalam keadaan iman yang prima. Imannya sudah kokoh, imannya sudah kuat. Maka mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Adapun yang di dalamnya ada redaksi ya ayyuhan nas, maka para ulama mengatakan surat dan ayat-ayat seperti ini digolongkan termasuk surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Oke, ini yang pertama yang membedakan antara Makki dan Madani. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri Makki dan Madani? Menurut para ulama, bahwa secara umum semua yang turun dari ayat Al-Quran yang di dalamnya menyebutkan kisah para umat dan sejarah masa-masa lalu, maka surat-surat dan ayat-ayat tersebut digolongkan pada surat dan ayat Makkiyah. Adapun ayat dan surat yang turun yang menyebutkan tentang faraid, kewajiban, tentang sunnah-sunnah, ya, maka ayat-ayat dan surat-surat tersebut ya digolongkan pada Madaniyah. Kenapa demikian? Karena pada periode Mekah para sahabat yang baru masuk Islam, ya, mereka perlu penguatan tentang keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu maka turunlah surat-surat dan ayat-ayat yang menggambarkan dan mengilustrasikan bagaimana umat-umat terdahulu mereka bertahan dan kokoh istiqomah tetap dalam keimanan mereka. Adapun ketika di Madinah, kenapa banyak turun surat-surat dan ayat-ayat yang kaitannya dengan faraid, kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah, ya. Karena di Madinah umat Islam secara umum seperti yang kita sampaikan di depan bahwa mereka sudah dalam keadaan iman yang kuat, iman yang kokoh. Maka mereka siap untuk menerima tugas, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambah dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hal-hal amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh mereka. Baik para sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menurut para ulama, bagaimana kita mengetahui ciri Makki dan Madani? Maka kita bisa mengatakan bahwa semua surat yang diawali dengan huruf tahajji, ya, huruf tahajji adalah tergolong surat yang Makki. Ya. Adapun surat-surat yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Ar-Ra'd, ya,
ini sesungguhnya tergolong surat Makki, sekalipun di dalamnya mungkin kita akan mendapatkan ada beberapa ayat-ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, atau yang bunyinya berupa kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Baik, ini secara umum ciri-ciri Makki dan Madani yang ditelangkan, dijelaskan oleh para ulama. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan bisa menggali lagi bahwa ada beberapa ciri-ciri yang lain yang bisa kita kenali ya, bagaimana mengkategorikan surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya lagi adalah bahwa semua surat yang didapatkan di dalamnya lafaz yang bunyinya kalla sekali-kali tidak, maka ia tergolong surat Makkiyah. Tidak didapatkan lafaz ini kalau kita telah di dalam Al-Quran. Lafaz kalla ini ternyata tidak didapatkan kecuali terletak di bagian pertengahan dari surat-surat Al-Quran ya. Baik, kemudian ciri yang lain disebutkan oleh para ulama bahwa semua surat yang disinggung di dalamnya tentang orang-orang munafik, maka ia dianggap atau dikategorikan sebagai surat-surat Madaniyah ya. Karena kalau kita telaah ternyata nifak itu hanya muncul saat periode Madinah ya. Di saat para kaum muslimin ya, mereka menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merefleksikan keimanan mereka. Dan inilah peran saat itulah yang paling besar adalah perannya kaum munafik. Mereka menggembosi bahkan melemahkan keimanan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada pengecualian. Ada pengecualian beberapa surat yang digolongkan sebagai surat Madani ya. Apa itu surat tersebut? Yaitu surat Al-Ankabut ya. Para ulama sepakat bahwa surat Al-Ankabut ini digolongkan sebagai surat Madaniyah. Sekalipun demikian, di dalam surat Al-Ankabut ini, kalau kita lihat, kita baca, ternyata di sana disebutkan juga tentang orang-orang munafik. Tapi nuansa secara umum di dalam surat Al-Ankabut ini digolongkan sebagai surat Madaniyah. Ya. Digolongkan dalam surat Al-Ankabut ini sebagai surat Makkiyah. Sekalipun dalamnya disebutkan kaitannya dengan cerita atau kisah atau perilaku orang-orang munafik. Baik, kemudian yang lain, poin yang lain yang bisa membedakan ciri antara surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madinah adalah semua surat yang di dalamnya ada bacaan sajadah. Semua surat yang di dalamnya ada bacaan sajadah. Maka para ulama sepakat surat-surat tersebut, ayat tersebut digolongkan sebagai Makkiyah ya, sebagai Makkiyah. Dan kemudian yang lain, ciri yang lain adalah bahwa semua surat yang dalamnya merekam perdebatan dan pembantahan ahlul kitab dan menyebutkan keadaan kejelekan mereka, maka surat dan ayat tersebut digolongkan sebagai surat dan ayat Madaniyah ya. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum menurut para ulama bagaimana kita mendeteksi ciri-ciri umum Makkiyah dan Madaniyah. Tetapi kita pun juga bisa melihat, menyeleksi dengan cara yang lain ya. Cara yang lain secara umum juga ya. Di antaranya bagaimana? Di antara ciri-ciri umum lain ya, selain disebutkan oleh para ulama tadi adalah bahwa yang pertama, surat dan ayat yang turun sebelum hijrah maka disebut sebagai Makkiyah. Dan surat yang turun setelah hijrah maka disebut sebagai Madaniyah. Kemudian yang kedua, cara mengetahui ciri khas Makki dan Madani dari surat dan ayat Al-Quran adalah apa yang diberitakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena
sebabnya hanya satu. Sebabnya karena mereka lah yang sesungguhnya hidup semasa bersama dengan Rasulullah SAW. Maka mereka yang paling tahu. Jadi kalau mereka mengatakan ini Madani, berarti benar ini Madani. Kalau mereka mengatakan ini Makki, maka benar. Ini adalah tergolong surat dan ayat Makkiyah. Maka bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya dari berita para sahabat yang semasa sehidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu secara umum. Tapi kita akan tambahkan satu poin penting sedikit ya, bagaimana kita mengenal surat-surat sajadah ya. Kalau tadi kita sebutkan di depan bahwa di antara ya ciri dari surat dan ayat-ayat yang Makki dan Madani di antaranya adalah jika kita temukan di dalamnya ada ayat-ayat sajadah, maka digolongkan sebagai surat atau ayat-ayat Makkiyah. Maka apa contoh di antara surat-surat ayat-ayat sajadah tersebut ya? Kita akan sebutkan sebagian ya. Di antara contoh ayat-ayat sajadah di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 206. Qala Subhanahu wa taala innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, di saat kita selesai mendengarkan ini, maka dianjurkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua adalah surat Ar-Ra'd ayat 15. Qala subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kemudian yang ketiga surat An-Nahl ayat 50. Qala ta'ala walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan terakhir adalah contoh surat Al-Isra ayat 109. Qala ta'ala wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Demikian contoh-contoh surat As-Sajdah. Dan apa bacaan yang perlu dibaca ketika kita sujud tilawah? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, nomor 1414 ya. Dan juga diriwayatkan juga ada surat di riwayat Tirmidzi. Kita dianjurkan untuk membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ada yang menambahkan lagi bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ada yang menambahkan bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga dengan sedikit ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita bagaimana mengenal ayat-ayat dan surat-surat Makki dan Madani. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, sesi berikutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.